Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencatatan jurnal penyesuaian untuk perlengkapan atau supply. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pencatatan penyesuaian perlengkapan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita melakukan pencatatan ketika kita melakukan pembelian perlengkapan. Apakah pada saat kita membeli perlengkapan kita anggap sebagai aktiva, atau pada saat melakukan pembelian perlengkapan itu kita anggap sebagai beban. Nah, kalau misalnya pada saat melakukan pembelian perlengkapan itu kita anggap sebagai aktiva, maka nanti jurnal yang kita buat ketika kita melakukan pembelian itu adalah perlengkapan bertambah di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Sehingga nantinya di neraca saldo akan muncul akun perlengkapan di situ di sebelah debit. Nah, kalau di neraca saldo ada akun perlengkapan, berarti saat pembelian dilakukan itu dicatat sebagai aktiva. Sehingga jurnal penyesuaian yang kamu buat itu kamu harus cari beban perlengkapannya. Ya, jadi buat jurnalnya adalah beban perlengkapan bertambah di sebelah debit, kemudian perlengkapan berkurang di sebelah kredit. Senilai yang sudah jadi beban. Ya, jadi kamu di sini mencari berapa besarnya nilai beban perlengkapan. Nah, yang kedua, kalau misalnya pada saat melakukan pembelian perlengkapan itu kita catat sebagai beban. Berarti jurnal yang kamu buat ketika kamu beli perlengkapan itu adalah beban perlengkapan bertambah di debit, kemudian kas berkurang di kredit. Sehingga nantinya di neraca saldo akan muncul akun beban perlengkapan. Nah, jadi kalau di neraca saldo ada akun beban perlengkapan, berarti saat pembelian dicatat sebagai beban. Nah, di sini jurnal penyesuaian yang kamu buat ini menjadi perlengkapan bertambah di debit, beban perlengkapan berkurang di sebelah kredit, senilai yang belum jadi beban. Nah, yang namanya yang belum jadi beban itu berarti yang belum terpakai. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita langsung ke contoh soal. Yang pertama adalah contoh soal untuk pencatatan perlengkapan apabila dianggap sebagai aktiva. Ya. Jadi, di bawah ini adalah neraca saldo sebagian PT Bersama per 31 Desember 2020. Ada akun perlengkapan toko 4 juta di debit, kemudian ada akun perlengkapan kantor 6 juta di debit. Kamu lihat di neraca saldo ini. Ini adalah akun perlengkapan. Berarti saat pembelian dianggap sebagai aktiva. Maka nanti jurnal penyesuaian yang kamu buat, ya, ini akun perlengkapan ini pindah ke kredit. Debitnya adalah beban perlengkapan. Kamu cari yang sudah jadi beban. Nah, yang namanya yang sudah jadi beban itu yang sudah terpakai. Ya, kita lihat data penyesuaian di sini. Yang pertama, perlengkapan toko yang masih ada Rp800.000. Kamu lihat di sini. Awal kita punya perlengkapan toko 4 juta rupiah. Kemudian di data penyesuaian dijelaskan kalau perlengkapan toko yang masih ada 800.000. Berarti logikanya ada perlengkapan toko yang terpakai. Ya, karena awalnya ada 4 juta, nggak taunya tinggal 800.000. Berarti di sini kita cari selisihnya. Itulah yang sudah jadi beban. Ya, jadi 4 juta dikurang 800.000 itu nilainya adalah 3.200.000. Itulah nilai beban perlengkapan toko. Sehingga jurnal penyesuaian yang kamu buat itu adalah beban perlengkapan toko bertambah di sebelah debit, kemudian perlengkapan toko berkurang di sebelah kredit senilai Rp3.200.000. Ya. Berikutnya data penyesuaian yang kedua, perlengkapan kantor yang terpakai Rp4.300.000. Nah, di sini kata-katanya perlengkapan kantor yang terpakai. Kalau dia yang terpakai, berarti inilah bebannya. Sehingga kamu nggak usah ngitung-ngitung lagi. Kamu cukup bikin jurnalnya, beban perlengkapan kantor bertambah di sebelah debit, kemudian kreditnya perlengkapan kantor, senilai Rp4.300.000. Ya, jadi ingat ya, kalau misalnya pada saat pembelian dianggap sebagai aktiva, ya, berarti yang muncul di sini adalah akun perlengkapan. Nah, yang kamu buat jurnalnya nanti beban perlengkapan di sebelah debit, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, nilainya senilai yang sudah jadi beban. Artinya yang sudah terpakai. Ya. Berikutnya adalah pencatatan penyesuaian apabila pada saat pembelian perlengkapan ini dianggap sebagai beban, ya. Jadi sini soalnya di bawah ini adalah neraca saldo sebagian PT Bersama per 31 Desember 2020. Ada akun beban perlengkapan toko 5 juta rupiah di debit, kemudian ada akun beban perlengkapan kantor 7.500.000 rupiah di debit. Kamu lihat di sini nama akunnya.
akunnya beban, ya, beban perlengkapan. Berarti saat pembelian dianggap sebagai beban. Nanti AJP yang kamu buat, akun beban ini jadi pindah ke kredit. Debitnya adalah perlengkapan. Kamu cari yang belum jadi beban. Jadi kebalikannya, kamu cari yang belum jadi beban. Nah, yang namanya yang belum jadi beban itu yang belum terpakai. Ya, kita lihat di sini data penyesuaian yang pertama. Perlengkapan toko yang masih ada 1.600.000. Nah, di sini kata-katanya perlengkapan toko yang masih ada. Kalau yang masih ada ini kan berarti yang belum jadi beban. Nah, berarti inilah nilai perlengkapan tokonya. Makanya bunyi jurnal penyesuaiannya, ini yang pertama adalah perlengkapan toko bertambah di sebelah debit 1.600.000, kemudian beban perlengkapan toko berkurang di sebelah kredit senilai 1.600.000. Berikutnya adalah perlengkapan kantor yang terpakai 5.400.000 rupiah. Ya, padahal awalnya kita menyatakan kalau besarnya beban perlengkapan kantor itu 7.500.000 rupiah. Ini terlihat di neraca saldo. Ya, ternyata ketika dicek yang terpakai itu hanya 5.400.000 rupiah. Berarti di sini ada yang belum terpakai. Nah, yang belum terpakai itu yang kita masukkan ke akun perlengkapan kantor. Nilainya dari mana? Dari 7.500.000 rupiah. Ya, dari data di neraca saldo ini kamu kurangi dengan data di penyesuaian ini 5.400.000 rupiah. Ya, dapatnya 2.100.000 rupiah. Sehingga jumlah penyesuaian yang kamu buat itu adalah perlengkapan kantor bertambah di sebelah debit, kemudian kreditnya atau beban perlengkapan kantor berkurang di sebelah kredit senilai 2.100.000 rupiah. Bisa dipahami ya? Pokoknya yang mesti kamu ingat, kalau misalnya pada saat pembelian ini kita anggap sebagai beban, ya, maka nanti yang di neraca saldo yang muncul adalah akun beban perlengkapan. Sehingga jurnal penyesuaian yang kamu buat adalah perlengkapan jadi bertambah di sebelah debit, kemudian beban perlengkapan jadi berkurang di sebelah kredit, kamu cari yang belum jadi beban. Nah, yang namanya belum jadi beban itu adalah yang tersisa atau yang belum terpakai. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.